Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai matriks, khususnya yang pertama kita akan membahas transpose dari matriks. Terus yang kedua nanti kita akan membahas perkalian dua buah matriks ya. Dan yang terakhir adalah inverse dari suatu matriks. Nah, jadi fokus utamanya ada 3 itu ya. Dan kita mulai saja dari yang pertama adalah tentang transpose dari suatu matriks. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A, itu ukurannya adalah M kali N, jadi kita bisa memperoleh matriks lain, misalkan kita sebut B ya di sini ya. Nah, kita mengubah, jadi baris dari ini ya matriks A, jadi ya lebih khususnya misalkan baris ke I, ya kan, itu kita jadikan kolom ke I dari matriks B. Nah, matriks ini yang B ini kita sebut transpose dari matriks A, dan biasanya dinotasikan dengan A ada pangkatnya di sini T. Jadi ya, kalau A-nya bentuknya AIJ, ini entry-entry-nya. Nah, A transpose itu entry-entry-nya nanti jadi AJI. Jadi, kita mengubah ya. Yang dari baris ke kolom, kolom ke baris. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita punya entry dari A transpose. Jadi entry pada baris ke I, kolom ke J dari A transpose itu akan sama dengan AJI. Nah, kita punya matriks ini. Jadi kalau kita transpose jadi seperti apa? Ya, kita punya di sini satu baris ya. Ditranspose karena baris jadi kolom kan tadi kan. Berarti ini jadi satu kolom. Sederhana ya untuk mencari transpose-nya. Yang di sini juga ini kita punya satu baris. Terus ini ditranspose. Nah, jadi satu kolom ya. Di situ. Oke, mudah sekali. Nah, kita punya beberapa sifat. Pertama adalah kalau misalkan kita punya dua buah matriks, ya kan? Terus ukurannya sama. Nah, K-nya bilangan real, kita punya, kalau kita punya transpose di transpose akan kembali lagi jadi matriks awalnya. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kita punya tadi ya, jadi baris ke kolom, terus nanti baris-barisnya dibalikin lagi ke kolom, berarti kan ya akan kembali ke bentuk semula kan. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita punya jumlahan dua buah matriks, terus dicari transpose-nya, akan sama dengan kita mencari transpose dari masing-masing matriksnya terlebih dahulu, baru dijumlahkan. Nah, kita punya ini ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, buktinya sederhana ya, tinggal kembali lagi ke cara penulisan matriks saja. Terus yang terakhir adalah, kalau suatu matriks ini di A ini dikalikan dengan skalar K, di transpose dia akan jadi K dikali A transpose. Kenapa bisa seperti itu? Ya sederhana, karena ketika kita mengalikan A dengan K, itu kan K-nya masuk ya ke setiap entry-nya. Di transpose berarti kan ya baris jadi kolom ya. Nah, itu kita punya apa? K-nya nanti bisa keluar lagi. Kan dari itu tidak ada yang berubah dengan K-nya, yang dikalikan dengan A transpose. Terus bagaimana dengan perkalian dua buah matriks? Untuk penjumlahan dua buah matriks itu kan ukurannya harus sama ya. Nah, di sini agak berbeda. Kenapa? Karena syaratnya adalah kalau misalkan kita punya matriks A-nya ukurannya M kali N, nah matriks B-nya banyak barisnya itu harus N. Jadi tidak boleh tidak ya.
Jadi untuk banyak kolomnya terserah, tapi banyak barisnya harus sama dengan banyak kolom dari matriks A-nya. Itu yang harus dicatat pertama kali. Nah, hasil kalinya apa? Jadi kita punya hasil kali entry-entry-nya nanti jadi ini CIJ, dengan CIJ-nya itu adalah ya jumlahan AIK kali BKJ. Jadi bisa dilihat ini sama-sama K ya. Oke, jadi K-nya gerak kan. Jadi K dari 1 sampai N. Nah, supaya lebih mudah, kita punya matriks A seperti ini. Ya kan? Oke, berarti kita punya misalkan seperti ini ya. Jadi misal matriks A-nya ini, B-nya ini. Kalau kita mengalihkan A kali B, jadi seperti apa? Jadi AB-nya akan sama dengan, ini kan kita punya ini ya, 1, 2, 0, 2, negatif 1, 2. Jadi bisa dilihat banyak barisnya 2, banyak kolomnya 3. Kali lagi ya, banyak kolomnya 3. Terus di sini banyak barisnya 3, banyak kolomnya 2. Jadi ini ke kanannya untuk banyak kolomnya sama dengan banyak baris yang di matriks kedua. Nah, maka dari itu bisa kita kalikan. Nah, cara mengalikannya bagaimana? Nah, untuk entry yang di sini, di bagian sini, nah itu kita peroleh dari ini ya. Jadi ini kita kalikan dengan ini. Nah, kita dapatkan dia nanti isi untuk yang di sini. Jadi kita punya apa di situ? Kita punya 1 kali 2 ditambah, ya kan, 1 kali 2, 2 kali 3, terus 0 kali 1 ya. Oke. Nah, untuk yang lainnya juga kurang lebih sama ya. Jadi untuk yang ini dikalikan yang ke bawah ini, nanti akan jadi yang di sini. Terus selanjutnya, kalau misalkan yang baris kedua dikalikan yang kolom pertama, nanti akan jadi yang ini. Terus yang terakhir, kalau misal di sini baris kedua, kalikan yang kolom kedua, nanti akan jadi yang di. Jadi kita kalikan saja ya. Untuk yang pertama di sini 1 kali 2 itu 2 tambah 6, 8 ya. Berarti ini 8 tambah 0 kan ya, sama saja ya. Terus selanjutnya untuk yang kedua di sini kita punya kan ini 1 kali 4 itu 4 tambah 2 kali 1 2 ya kan. Tambah 0 ya, berarti kan 6. Terus selanjutnya kita punya apa lagi? Nah, di yang ungu ini kan 2 kali 2, kita punya di sini 4 ya kan? Dikurang 1 kali 3 6 ditambah 2 kali 1 2 ya. Oke. Nah, terus apalagi kita punya orange. Di sini 2 kali 4 8, terus dikurang 1, dan yang terakhir 2 kali 0 ya 0 ya. Berarti kita punya apa di sini? Kita punya ini 6. Terus ini tadi kita punya ya 0 ya berarti ya. Berarti hasil akhirnya A kali B-nya ini akan sama dengan ini 8, 6, 0, 6 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, sederhana ya. Nah, bagaimana untuk yang selanjutnya? Kalau misalkan kita sedikit agak lebih panjang ya di sini ya. Misalkan A-nya itu kita punya seperti ini. Jadi A-nya ini 1, 2, 2 negatif 1. Jadi sama A-nya seperti yang di depan tadi. Tapi B-nya misalkan diperpanjang ya. Ya bisa saja, tidak ada masalah kan. Jadi akan jadi ya misalkan seperti ini ya. Nanti intinya
hasil akhirnya ada 2 baris, terus 4 kolom, dan masing-masing entry-nya bisa dicari seperti tadi ya. Contohnya, kita sudah bahas tadi cara mendapatkan 6 di sini. Bisa dilihat di sini, ini dari yang biru kali yang biru ya. Jadi 1 kali 4 tambah 2 kali 1 tambah 0 kali 0. Terus yang bagian merah di sini, berarti kan sama aja yang ini yang merah ini kali yang merah sini ya. 2 kali 2, 4, kurang 3, tambah 2. Dan ini dilengkapi. Nanti dia akan jadi hasil kalinya. Jadi matriks A kali B. Oke, lanjut sedikit mengenai inverse dari suatu matriks. Nah, misalkan kita punya matriks bujur sangkar A, ukurannya N kali N. Jadi harus bujur sangkar ya. Jadi yang ukurannya banyak barisnya itu sama dengan banyak kolomnya. Kalau misalkan kita bisa menemukan matriks C sedemikian hingga A kali C sama dengan C kali A sama dengan identitas. Identitas di sini maksudnya apa? Jadi di diagonal ya. Jadi dari pojok kiri atas sampai kanan bawah itu semuanya 1, lainnya 0, dengan ya ukurannya menyesuaikan ya. Jadi contohnya kalau misalkan 2 kali 2 ya berarti kita punya ini 1, ya kan? Terus di sini ada 0. Kalau 3 kali 3, di sini 1, lainnya 0 semua. Seperti itu. Nah, C ini kita sebut dengan matriks A. Jadi kalau bisa kita kalikan jadi 1001, khususnya ya untuk ukuran 2 kali 2, C-nya itu inverse dari matriks A. Nah, biasanya di notasi A pangkat negatif 1. Jadi, ya ini seperti ini ya, kalau dibilangan kan kita punya 5 kali 1/5 kan 1. Kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita punya matriks identitas seperti ini, ukurannya N kali N, dikalikan dengan matriks apapun, akan jadi dirinya sendiri. Jadi bisa dicek ya dengan operasi perkalian ini tadi. Nah oke, sekarang bagaimana cara mencari matriks inverse dari A ini ya. Oke, nah kita butuh coret-coretan ya di sini ya. Karena sulit kalau misalkan tidak dicoret-coret. Nah, kita punya A inverse-nya. Masih ingat ya dulu? Kita punya 1/, ya kan? Jadi kalau misalkan kita punya A-nya itu A, B, C, D, ya kan? Kita punya A inverse-nya jadi 1/, AD kurang BC, dikali dengan, kita punya ini ditukar ya, DA-nya ya. Dan di sini negatif B, negatif C. Nah, ini alasannya kenapa, ada penjelasannya. Jadi, kita coba di situ, kita punya di sini 1/, ini negatif 2, negatif 1 dikurang 4, berarti kan negatif 5. Ini ditukar, negatif 1, 1, terus ini minus-minus ya. Minus 2 ya. Dan bisa kita cek ya, kalau kita kalikan, A kali A inverse ini akan sama dengan kita punya di sini 1, 2, 2 negatif 1 kalikan 1/, negatif A kali ini ya. Dikalikan ini 1, negatif 2 negatif. Kan berarti kita punya apa? Negatif 1, negatif 2, 4, negatif 5, pas di sini 1, sudah cocok ya. Terus kita punya negatif 2 tambah 2, 0. Terus yang kiri bawah kita punya negatif 2 plus plus 2 ya, 0 ya berarti ya. Terus yang terakhir negatif 2, negatif 4 ya. Tambah negatif 1, negatif 5, tapi nanti dibagi kan jadi 1. Oke, jadi itu tadi ya untuk yang inverse matrix. Nah, yang jadi masalah adalah ini hanya ukurannya 2 kali 2. Bagaimana kalau misalkan kita mencari secara umum?
Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi di video kali ini kita sudah belajar mengenai transpose dari suatu matriks, terus perkalian matriks, dan inverse dari suatu matriks. Nah, video selanjutnya akan lebih menarik. Kenapa? Karena ya di inverse tadi kita berhenti di ukurannya 2x2. 3x3 ya memang ada formulanya, tapi agak jauh lebih ribet lah daripada yang 2x2. Nah, bagaimana dengan 4x4, 5x5, 6x6? Bisa dicari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Simak di video selanjutnya. Bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.